tidak di Kenapa? Karena criss cross itu cuma berlaku untuk kali tiga, sangat spesifik untuk tiga kali untuk mencari ya. Yang tadi seperti ini lalu ada criss cross gitu ya. Anda tidak bisa melakukan ini kalau Anda punya 4 kali 4. Ya. Lalu Anda coba melakukan ini dengan misalnya ini saya ulang 5, 4, 3, 1, 1, 0, 3, 1, lalu Anda criss cross seperti ini, itu salah, tidak akan menghasilkan hasil. Bahkan Anda bisa coba ya, misalnya Anda punya 2, 3, 5, 1, lalu Anda criss cross in 2 criss cross, karena Anda tidak melakukan sesuatu yang seperti ini. Plus, plus, min, min. Anda tidak melakukan sesuatu seperti itu. Ini cuma berlaku sampai 3 kali 3 atau cuma berlaku 3 kali 3. Oh ini berlaku 2 plus 15 kurangi 15 plus 2. Salah. Jadinya 4. Oke. Jadi criss cross atau metode sarus cuma berlaku untuk 3 kali 3 dan sangat spesifik 3 kali 3. Cuman penting kalau Anda pakai kalau Anda sedang ada di fisika, karena yang IJK itu biasanya kita susun seperti ini I, J, dan K untuk crossing gitu ya, untuk apa namanya cross operation. Tapi kalau di matematika sini untuk menemukan determinan itu cuma berlaku untuk 3 kali 3, 2 kali 2 juga nggak bisa, 4 kali 4 dan seterusnya. Jadi boleh dilakukan untuk mencari determinan itu, tapi cuma untuk yang 3 kali 3. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kebetulan aja hasilnya seperti itu. Seperti itu Pak. Cuman boleh kalau 3 kali. Hasilnya sama. Izin tanya Pak Yasri. Silakan. Seumpama ada matriks 3 kali 3 terbentuk matrik matrik triangle tadi, tapi nolnya itu ada di sebelah kiri atas seperti itu. Apakah bisa langsung dihitung juga atau ditukar Bisa. dulu? Maksudnya seperti apa Pak? Misalnya A sama dengan segitiganya ada di atas. Ini juga sama ya. Ini juga determinannya adalah perkalian dari diagonal saja. Anda tidak perlu memperhatikan. Untuk kalau Jadi nolnya di sebelah kiri bisa Pak. nolnya sebelah kiri itu Kalau di sini. yang Pak Yasdi contohkan kan nolnya di sebelah kanan atas ya. Nah, Atau nol di sebelah kiri bawah. Nah, bagaimana kalau tiga nolnya itu di sebelah oh, kiri atas? Apakah ini langsung dihitung atau kita exchange juga untuk baris satu dan tiganya? ini kalau dihitung harus dinegatifkan. Jadi mending ditukar. Tukar baris satu dan 3 itu min 1, 2, kemudian 0, 3, tetap 0, 0, 0. Nah, baru dikalikan seperti ini. Atau pakai ini, tapi harus negatif, karena diagonalnya kebalik. Jadi biasanya tetap cari yang seperti ini. Toh cuma tinggal satu arrow aja, ini jadi R3, ini jadi R1. Pak, punten Pak, yang tadi negatif tuh hasil perkalian perkalian silangnya itu ya Pak ya, yang diagonal itu Pak, kalau yang sisi sebelahnya itu. Negatif karena ada pertukaran ini kan. Kan kalau kita lakukan arrow yang tuker row, itu jadinya negatif. Determinan hasilnya jadinya. Ya, ini tadi yang kebalikan diagonalnya.
Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini macam-macam arrow. Besok kan kita akan coba beberapa contoh ya. Lebih dalam saya rasa yang ini ya depan aja lah. Ini banyak banget. Yang pokoknya yang paling penting hari ini adalah pengenalan arrow ya. Arrow ada tiga, yaitu ini subtracting, multiplying, dan exchanging, dan penggunaannya ada macam-macam, mulai dari menyelesaikan linear linear equation system, mulai dari mencari inverse, tadi saya ajarkan mencari determinan, terus ada satu lagi nanti kita bisa menggunakan arrow untuk memecah vektor kita jadi dua, istilahnya faktorisasi, itu juga bisa di, tapi kalau nggak salah cuman itu aja ya, cuman itu aja. Oh, namanya RU decomposition. Selanjutnya eigenvalue dan eigenvector itu nanti sampai mana? More example, ini kan example. Sampai ini Dublin, oh ini salah, sampai sini. Sampai kota. Jadi 2 pertemuan lagi bisa saya berikan ke Pak, 2 atau 3 lagi ya, bisa saya berikan ke Pak Budi kan. Oke ya, saya kira itu dulu. Untuk masalah PR ada hambatan. Minggu depan kita kumpulkan sekaligus ngasih PR kedua. Ya, minggu depan itu yang saya untuk Ero setidaknya saya pengen ngasih beberapa ya, tambahan contoh soal ya yang kita lakukan besok aja sekalian. Kemudian PR2 akan kita berikan minggu depan juga. Ya itu aja sih. Silakan di update di standby di EduNext juga karena saya sedang perbaiki yang modul 1 dan modul 2 itu kalau selesai nanti bisa di situ sekalian. Dan Pak, mungkin izin tanya Pak, punten Pak, ya terkait PR Pak, berarti yang nomor 3 ini ada 3 arrow terhadap basis standar 4 dimensi Pak ya? nah ini ya. Jadi intinya adalah mencari matriks ya, matriks yang bisa mengubah first row dengan 2 dan fourth row dengan 0,5. Tadi sudah diajarkan ya. Gimana Anda tinggal menggunakan standar basis ya. Atau identity bisa Anda ada bilang. Kemudian matriks yang menukar baris kedua dengan baris ketiga. Kemudian matriks yang menambahkan baris kedua dengan 3 kali baris keempat. Ini PR kedua bisa dikerjakan juga ya. Kalau mau mengerjakan silahkan. Jadi saya biasanya ngasih PR-nya saya kasih semua, ngumpulinnya yang saya kalau mau dikerjakan cepat-cepat. Oh yang ini masih belum diajarin ya, yang LU composition, tapi yang determinan sama ya ini sudah. Itu Pak Ahmad. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau gitu absen sudah bisa diakses ya, sudah dibuka semua. Udah Pak, bisa Pak. Oke. Kalau gitu mungkin saya berhenti sampai di sini aja dulu. Abiat mungkin ada tambahan Tidak ada, dari Pak. asisten? Tidak ada ya. Terima kasih ya atas rekaman.